Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Pendeta Eri dan teman-teman di Calgary yang boleh memberi kesempatan di mana kami boleh menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Saudaraku, mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak dimanapun Anda berada untuk berdoa bersama. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk siang yang indah ini, di mana kami boleh berbakti bersama-sama, dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, terutama pada hari Ayah ini. Dan biarlah kami mengundang Roh Kudus, boleh menyertai akan ibadah kami. Kami menyerahkan akan firman yang akan disampaikan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, the National Center for Fathering has recently declared a fatherhood awakening. Jadi, saudara bayangkan, di Amerika ini ada National Association dari para bapak-bapak ayah, ya, secara nasional, dan recently dia membuat deklarasi tentang kebangkitan ayah. Kenapa? Karena selama the last 25 years, 25 tahun ini, ayah yang aktif hadir pada waktu istrinya melahirkan itu bertambah dari 27% menjadi 90%. Jadi kalau 10 orang, itu 9 orang aktif hadir pada waktu istrinya melahirkan. Saya pribadi termasuk dari angka yang 90 ini. Dan saya boleh saksikan, saudara, will change your life. When you, kalau Anda bersama-sama dengan istri Anda melihat bagaimana seorang wanita melahirkan, saya masih ingat waktu itu istri saya sampai bleeding, darah keluar dari dahinya ini, bintik-bintik merah, karena pembuluh darahnya pecah pada waktu dia menekan dan push baby supaya keluar. Ya. Saudaraku, satu pengalaman yang penting buat ayah. Nah, yang kedua, juga 75% saat sekarang ini, laki-laki, kalau ditanya, mereka bersedia mengorbankan waktunya untuk cari uang, bekerja, demi supaya mereka bisa bersama keluarga. Saudaraku, ini satu kebangkitan yang baik sekali di karangan pria. Ya. Dan hari ini indahnya adalah kita akan memperingati honoring the father. Ya. Nah, khususnya hari ini saya sebagai salah seorang ayah, saya akan mencoba merefleksi bagaimana supaya kita ini bisa menjadi ayah yang baik. Peran apa? Ya. Hal-hal apa yang perlu kita hindari? Hal-hal apa yang perlu kita kembangkan supaya kita ini bisa menjadi ayah yang baik. Karena tidak mudah, saudara. Hanya baru recently saja, National of Fathering understand the important the role of the father. Ya. Mari kita buka bersama-sama di dalam Efesus ayat yang ke-6, mulai ayat 1 sampai dengan 4. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai dengan 4. Demikianlah firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudaraku, ayat emas kita, ayat 4, kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudaraku, pada waktu Paulus menulis surat kepada Efesus, konteks sejarah pada waktu itu mungkin perlu kita ketahui.
Kalau saudara baca bukunya William Berkeley, dia mencatat dan menganalisa background daripada kitab Efesus ini. Di Roma pada waktu itu dikenal satu law yang disebut Patria Potestas, yang artinya the father's power. Ayah itu punya absolute power kalau saudara adalah Roman citizen, ya, warga negara Roma. Ayah itu powernya luar biasa. Dia punya kuasa untuk menentukan nasib hidup anak-anak dan istrinya di dalam keluarga. Absolute power, Patria Potestas, ya, the father's power. Misalnya, pada waktu anak lahir, maka anak itu harus diletakkan di bawah kaki ayahnya. Kemudian ayahnya, ya, kalau dia senang dengan anaknya, dia angkat, diterima sebagai anaknya. Kalau dia tidak senang, dibiarkan saja, ya, atau bila perlu dilempar keluar, dijual sebagai budak, masuk di auction. Ya. Jadi pada waktu itu anak, istri dan sebagainya itu dibanding dengan kuasa laki-laki tidak ada artinya, saudara. Ya. Roman policy with regard to unwanted animal. Seneca misalnya, dia menulis, we slaughter a fierce ox, we strangle a mad dog, we plunge a knife into a sick cow. Children born weak or deformed, we drown. Seneca, orang sekuler pada waktu itu, menulis, ya, yang lebih kontemporer daripada Paulus. Anak yang deform dibuang begitu saja di sungai, ditenggelamkan dan mati. Saudara bayangkan keadaan di dalam konteks sejarah, ya, situasi budaya yang semacam itu, di tengah-tengah masyarakat di mana absolute power of man, paternalistik, ayah memiliki kuasa yang absolut. Paulus memberikan kabar baik, memberikan nasihatnya. Mari kita akan pelajari bersama-sama. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Dia raising voice, the right of the children. Ya. Dan dia mengatakan, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu yang tidak punya kuasa. Ya. Diingatkan kepada laki-laki, pada ayah untuk memperhatikan anaknya. Jadi yang pertama, jangan menyakiti hati anak kita. Untuk menjadi seorang ayah yang baik, jangan menyakiti. Jangan membuat kepahitan di dalam hidup anak kita. Nah, ada beberapa hal yang di mana seorang ayah atau orang tua dapat menyakiti atau membuat kepahitan di dalam diri hidup anak. Menimbulkan sakit hati, kemarahan, dan itu akan dibawa memiliki dampak akan seumur hidupnya. Ya, kalau saudara studi psikologi, kita tahu betapa pentingnya memberikan kasih yang cukup kepada anak. Karena itu sebagai fondasi karakter, fondasi dari human development, dari seorang pribadi. Nah, disitulah Paulus mencoba memberikan kabar, satu Injil di tengah-tengah masyarakat yang tidak menghargai anak. Nah, ada beberapa cara di mana seseorang ayah tanpa sengaja atau disengaja bisa menyakiti hati anak. Yang pertama misalnya favoritisme. Ya, saudara bisa lihat sejarah di dalam Alkitab, di mana Abraham lebih favorit terhadap Ishak, anak dari Sarah, daripada Ismail, anak daripada Hagar. End up terjadi sibling rivalry antara Ishak dengan Samuel dan dengan Ismail, Akhirnya apa? Sampai hari ini konflik itu tidak tuntas, saudara. Saudara lihat di Palestina misalnya, ya, antar religion, semua pattern-nya dimulai dari favoritisme dari dalam keluarga Abraham. Ditulis di dalam Alkitab. The family experience terrible agony, and two brothers become bitter rival, sibling rivalry. Ya. Di Adler misalnya, jadi dia membuat riset tentang
personality, ya, kepribadian anak yang kalau lahir anak pertama, anak kedua, anak ketiga, personality-nya bedanya di mana? Kevin Lehman misalnya, seorang psikolog, ya, dia bisa dengan beberapa pertanyaan, dia bisa mengatakan, kamu adalah anak yang pertama, kamu adalah anak yang kedua, kamu adalah anak yang ketiga. Hanya dengan beberapa pertanyaan saja, dia bisa predik melalui observasi kepribadian anak pertama, kedua, dan ketiga itu sedikit berbeda, ya, punya karakteristik yang unik karena pendidikan. Ya. Nah, saudaraku, salah satu misalnya riset dari Adler menemukan kalau saudara punya anak pertama itu laki, kemudian yang kedua itu perempuan, kemudian jaraknya tidak terlalu lama, misalnya 1,5 tahun atau 2 tahun, 3 tahun. Nah, saudara harus hati-hati karena ini bisa menimbulkan favoritisme. Nah, dan akibatnya apa? Biasanya kalau saudara punya anak pertama laki, perempuan yang kedua, jaraknya dekat, salah satu biasanya menjadi bitter, menjadi dysfunctional, atau tidak bisa flourish, berkembang dengan seperti semestinya. Potensialnya menjadi terhambat. Kenapa begitu? Karena biasanya kalau anak laki lahir pertama, ya, semua perhatian orang tua pada anak laki tersebut. Terutama budaya kita Asia dan Amerika dan sebagainya. Nah, pada waktu anak kedua lahir perempuan, biasanya perhatiannya teralih dan anak yang pertamanya menjadi table down. Dia merasa dijatuhkan. Nah, reaksinya bisa beda-beda. Dia akan rebel, kemudian terjadi sibling rivalry, ya, mencoba abuse atau mencoba menyakiti hati atau menyakiti adiknya. Nah, di tengah-tengah itu kalau orang tua tidak bisa memberi memberi hati atau perhatian yang cukup, kasih kepada keduanya secara equal, maka salah satu menjadi dysfunctional. Nah, kenapa laki-laki? Karena paternalistik umumnya itu kita. Jadi laki-laki kalau di table down itu dia lebih sensitif terhadap kuasa dan luka jiwanya lebih dalam daripada perempuan sehingga menimbulkan rebellious. Dan di dalam peperangan pertarungan itulah maka salah satu menjadi dysfunctional. Favoritisme, hati-hati untuk orang tua. Jangan ada favoritisme meskipun saudara punya anak yang banyak, tetapi kita harus sharing equally, tidak membedakan. Favoritisme itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa memanjakan anak. Jadi tidak mendisiplin sama sekali. Ya, memanjakan anak, indulgent, permissible parenting. Saudara bisa lihat di dalam Samuel 3 ayat 12-14. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya. Dari mula sampai akhir, sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya. Yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Di dalam Alkitab dicatat dianggap menghujat Tuhan karena Eli tidak mendisiplin anaknya. Dan ayat 14 dikatakan, 1 Samuel 3:14, sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Saudaraku, memanjakan anak, tidak mendisiplin anak. Kalau itu pass it on, diteruskan, itu nanti akan di-carry pattern-nya. Ya, anak yang kurang disiplin, anak menjadi kurang ajar, anak tidak bisa mandiri, anak menjadi addicted, biasanya addiction dan sebagainya. Itu karena pemanjaan. Mau menang sendiri, ya, tidak bisa mengambil keputusan, dependent pada orang lain, dan sebagainya. Tidak punya inisiatif. Itu semua akarnya dari ini. Alkitab menulis secara teologi sepertinya adalah bahwa dosa keluarga ini tidak bisa dihapuskan selamanya. Dan benar, itu akan di-carry on kalau tidak di-stop, di-carry on. Even dengan cara korban sembelian atau dengan korban sajian,
tidak bisa menolong. Dengan kata lain, Anda ke gereja, Anda berbakti, Anda menyembah Tuhan dan sebagainya. Kalau masalah kepahitan atau kesalahan didik itu tidak diperbaiki, tidak bisa carry on, akan di carry on. Kita penulis di situ. Keadaan daripada Imam Eli, anaknya yang tidak pernah dimarahi. Jadi anak kalau kurang disiplin, ya dibiarkan saja, ya, atau dimanja apa saja yang dimaui kita penuhi, kita menjadi anaknya menjadi tidak bisa, kurang ajar dan sebagainya. Ya. Sebaliknya kalau kita over disiplin yang terlalu keras juga tidak baik. That's pola yang ketiga. Pola yang bisa memarahi, menyakiti hati anak. Kurang disiplin. Tetapi sebaliknya, eksesif disiplin juga kurang baik. Ya, ekstrem kanan, ekstrem kiri. Kalau eksesif disiplin, anaknya menjadi kurang kreatif, penakut mungkin, ya, atau kalau dia punya personality yang kuat, dia menjadi rebellious. Karena apa? Disiplin terlalu keras. Misalnya dalam studi psikologi ditemukan parenting dengan rod, dengan pecut, dengan spanking tidak ada manfaatnya. Disiplin dengan spanking, mukul, oh boy, no, tidak ada manfaatnya. Banyak riset yang sudah membuktikan hal itu. Malah dia akan menjadi abuser, sometimes marah, dan kemudian kurang kreatif dan sebagainya. Jadi ada cara lain parenting yang lebih baik. Misalnya dengan logical consequences, diajak ngomong, diterangkan, atau dibuat natural consequences. Misalnya anak tidak mau makan, ya sediain makanan. Kalau tidak, kasih pilihan, terserah kamu. Kalau dia lapar, pasti makan. Ini namanya natural consequences. Ganti daripada kalau tidak mau makan dipukuli, ya, didisiplin, jadi nggak enak. Nggak mau belajar dipukulin, aduh, ya malah nggak mau belajar, benci. Dibuat suasana yang baik, motivated anak itu untuk belajar. Itu cara yang lebih baik. Ya. Salah satu teknik adalah positive parenting. Kalau dia melakukan yang baik, kita puji. Kalau dia melakukan yang tidak baik, kita biarkan. Ya. Dengan demikian, ya kita ignore. Dengan demikian, dia mencari sesuatu kelakuan yang baik. Ya, lebih positif. Karena dia mencari pujian, mencari afirmasi dari orang tuanya, kalau dia melakukan sesuatu yang baik. Itu salah satu teknik yang disebut positive parenting. Jadi, yang ketiga tadi adalah terlalu eksesif disiplin. Disiplin yang terlalu keras juga tidak baik. Tidak ada disiplin atau memanjakan juga tidak baik. Ya. Atau favoritisme juga tidak baik. Ya. Dan yang lebih celaka lagi adalah biasanya menelantarkan anaknya. Ya. Jadi membiarkan, kadang meng-abuse bahkan, menganiaya anak. Ya. Baik secara fisikal, secara verbal, secara emosional, secara seksual. Itu paling sadis, saudara. Ya, anak yang ditelantarkan, anak yang diabaikan. Jadi kita belajar hari ini tentang apa? Kita bisa menyakiti hati anak kita sebagai orang tua. Dengan cara memanjakan. Dengan cara terlalu eksesif disiplin. Dengan cara juga favoritisme. Atau juga menelantarkan anak. Jadi banyak hal yang kita tanpa sengaja atau tidak, tanpa disadari bisa melakukan kesalahan yang demikian. Saudaraku, nah, Kolose 3 ayat 21 mengatakan juga, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ya, kalau hati anak kita menjadi tawar, susah menghormati orang tua, menjadi susah. Ya. Saudaraku, nah, kata Greek word translated exasperate, ya, itu menimbulkan kemarahan artinya, ya, menimbulkan kemarahan. Nah, kalau bahasa Inggris itu exasperate, menimbulkan kemarahan, kepahitan dalam hati, kegeraman. Jadi anak kita kalau kita tidak hati-hati, baik
melakukan favoritisme, melakukan memanjakan ataupun memarahi yang berlebih-lebihan, mendisiplin dengan berlebihan, ataupun menelantarkan, dan itu akan menimbulkan kepahitan. Dan kepahitan ini akan di-carry, menjadi fondasi akan hidup mereka. Tidak heran, saudaraku, di dalam firman Tuhan, di dalam Ten Commandment, 10 perintah Allah, kita diberi perintah. Ayat perintah pertama sampai dengan perintah keempat, itu mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian perintah kelima sampai 10, itu mengatur hubungan kita dengan sesama. Dan saudara tahu, untuk hubungan pertama antara sesama, itu dimulai dengan hormatilah orang tuamu. Nah, kita bersyukur hari ini. Ya, beberapa minggu yang lalu kita menghormati mother, sekarang menghormati father. Hormatilah orang tuamu sebagai national celebration. Karena apa? Firman Tuhan pun menempatkan itu sebagai nomor 1 dari 10 perintah Allah yang mengatur hubungan antar manusia. Hormatilah orang tuamu. Dan di tengah-tengah keluarga itu, peran ayah sangat-sangat penting. Karena itu, saudara-saudara sebagai ayah atau laki-laki, dimanapun Anda berada, jangan sakiti hati anak kita. Karena itu akan di-carry the rest of their life. Menjadi fondasi dari keluarga, menjadi fondasi bagi gereja, fondasi bagi humanity, bagi komunitas, bagi humanitas. Ya. Karena itu sangat penting. Sekarang persoalannya, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang ayah? Efesus 6 ayat 4 mengatakan, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, feeding and caring. Kata yang sama dipakai, feeding and caring. Father, do not exasperate your children and instead bring them up. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 29. Efesus 5 ayat 29. Nah, ayat Efesus 6 ayat 4 dikatakan, tetapi didiklah mereka. Nah, kata didik, mendidik, itu sama dengan kata yang dipakai di dalam Efesus 5 ayat 29. Feeding and caring. Feeding, mengasuh dan merawati. Nah, bagaimana mengasuh dan merawati? Feeding and caring. Feed, memberikan makanan, and care, love. Saudaraku, di dalam dunia psikologi ternyata ditemukan orang tua itu punya peran tertentu. Sedikitnya ada 3 peran orang tua yang penting. Yang pertama, hendaknya dia harus menjadi good instrumental parent. Feeding, memberi makan. Instrumental parent itu apa? Orang tua hendaknya harus punya kemampuan. Salah satu peran dan tugasnya adalah memberikan makan cukup, papan, sandang, keamanan, mengasuh anak itu. Ini disebut instrumental parent. Karena anak butuh makan, anak butuh sandang, pangan, pakaian, rasa aman. Itu salah satu tugas orang tua. Tapi itu tidak cukup. Alkitab mengatakan feeding and caring. Makanan, instrumental parent, but also psychological. Merawat. Secara sosial, psychological. Batin ini. Psychological. Kita perlu mengembangkan anak-anak kita secara psikologis. Dengan kata lain apa? Tidak hanya kalau kita punya anak, dikasih makan, pakaian, kasih toys cukup. No. We need your time. Ayah, bapak-bapak, juga ibu orang tua. Kita perlu menyediakan waktu untuk anak kita. Kita perlu bermain bersama-sama. Kita perlu mendengarkan keluh kesah mereka. Ini yang disebut caring, care, present, physical present. Saudaraku,
Ya, saya berusaha pada waktu saya memulai kehidupan di Amerika, kita tidak punya apa-apa. Saya datang ke Amerika dengan uang $65, sekolah secara student, merintis jemaat, dan waktu itu secara ekonomi ya tidak gampang, saudara. Ya. Nah, di tengah-tengah itu kami tahu kebutuhan ini. Kita harus menjadi good instrumental parent and good psychological parent. Nah, masalahnya saya dengan istri misalnya, kalau bekerja pada waktu itu hanya mampu bekerja minimum wage, maka 2 orang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok kita. Untuk membayar tuition saya, membayar sandang pangan, kemudian kita punya anak 2 lagi. Saudaraku, bayangkan, nggak cukup kalau hanya 1 orang bekerja, kemudian yang lain pasangan kita merawat anak. Nggak cukup. Di mana kita kerjasama, di mana peran mungkin bapak bisa kerja atau ibu bisa bekerja, sementara ayah atau orang istri yang merawat anak. Nggak bisa. Di Amerika hidup semacam itu nggak bisa. Saudara ingin bahagia, hidup at least 90.000 US dollars di Amerika, di LA ini. Supaya saudara bisa hidup maksimum bahagia secara keuangan. Nah, untuk mencapai angka demikian, 2 orang harus bekerja, 1 orang tidak mampu. Susah sekali. End up that, kalau kita kerja 8 jam sehari each, nggak ada waktu untuk anak. Siapa yang mau merawat anak? Kita menghadapi tantangan between how to be a good instrumental parent and how to be good psychological parent. Nah, disitulah kita harus hati-hati mendesain hidup kita. Kita putuskan pada waktu itu, saya bekerja di kampus, istri saya bekerja di kampus, saya studi di kampus, jaraknya hanya 1 menit, kita sewa rumah on campus, kita cari kerja juga di kampus. Jadi semua kegiatan di kampus. Walaupun keuangan garbage in, garbage out, tidak ada uang. Tapi kita coba mencapai balance between good psychological parent and good instrumental parent. Saudaraku, karena itu peran seorang ayah untuk bisa menjadi orang tua yang baik. Saya mendorong saudara-saudara sekalian, jangan hanya cari uang. Uang perlu, tetapi untuk menjadi orang tua yang baik. Supaya anak-anak kita bisa menghormati kita. Supaya anak-anak kita juga bisa bertumbuh secara spiritual dan karakter. Kita perlu membalance itu. Bukan hanya itu, kata firman Tuhan. Kita juga harus mendidik anak-anak itu di dalam pengajaran firman Tuhan. Dengan kata lain, yang ketiga adalah fungsinya adalah good spiritual parent. Kita harus memperkenalkan anak-anak kita kepada Tuhan. Bukan hanya mendukung secara emosi, mendukung secara finance, good instrumental parent and good psychological parent, tetapi juga kita mengasuh merawat anak kita untuk takut kepada Tuhan. Ayat Efesus 6 ayat 4 tadi. Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sebab hidup ini bukan hanya di sini. Satu hari ada di sana. Nah, di tengah-tengah itu, kita tidak bisa pilih kapan kita lahir, kapan kita mati. Tapi perjalanan setiap manusia itu semua sama. From the womb to the tomb. How about in between? Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah ini? Ada orang yang merana dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi ada orang yang tahu. Karena itu, orang tua dipanggil untuk memberikan meaning and purpose kepada anak-anak. Kenapa kita ini ada di dunia ini? Panggilan kita. Karena itu tugas orang tua mendidik anak-anak di dalam dunia spiritual. Ajaran pengajaran Tuhan. Supaya mereka, anak-anak kita tahu bahwa hidup ini tidak hanya tunggu mati. Not from the womb to the tomb. Tapi ada misi, ada panggilan Tuhan. Ada Tuhan yang aktif ikut bekerja di tengah-tengah kehidupan ini. Yang mencari saudara, memerlukan kita, memerlukan anak-anak kita. Sehingga pada waktu saya mengasuh anak, saya bukan hanya sekedar sebagai orang tua, pencari kerja dan sebagainya. No, saya tahu ini merupakan panggilan saya. Hormatilah orang tuamu, itu kata Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, hai orang tua,
laki-laki ataupun perempuan. Jangan sakiti hati anakmu. Tetapi didiklah mereka. Be a good parent. Instrumental parent. Psychological parent. Hadir. Tapi juga spiritual parent. Memberikan meaning. Mengajarkan bahwa ada Tuhan yang hidup. Tuhan yang mengasihi kita. Yang mati di kayu salib. Kalau kita punya relationship dengan dia, maka kita dijamin masuk ke surga. Tetapi sementara kita masih tinggal di dunia ini, Tuhan punya panggilan. Kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita lakukan dalam kehidupan kita. Pada waktu kita melakukan parenting, bukan hanya untuk kita. Bukan hanya pekerjaan sebagai orang tua kewajiban biasa. Tetapi merupakan panggilan Tuhan. Karena itu pada waktu saudara melakukan parenting, mengasuh anak dan sebagainya, lakukanlah seperti engkau melakukan untuk Tuhan. Pada waktu kita bekerja, lakukanlah seperti engkau melakukan untuk Tuhan. Pada waktu kita mendisiplin anak, mengajar anak, mengasihi anak, lakukanlah semuanya itu seperti kita melakukan untuk Tuhan. Dan dari situ, hidup menjadi sungguh berarti. Hidup tidak hanya sia-sia. Hidup tidak hanya menunggu mati, tetapi memiliki makna hidup. Karena ada Tuhan yang hidup, yang ada di tengah-tengah kita, yang bekerja bersama-sama dengan kita. Amin. Amin. Happy Father's Day. Saya berharap firman ini boleh menguatkan hidup saudara, dan mari kita bersama-sama menjadi orang tua yang baik, seperti yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari sekali lagi kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada siang hari ini, kami boleh bersama-sama belajar akan firman-Mu. Di tengah-tengah hari Father's Day ini, firman-Mu mengingatkan, kadang kami sebagai orang tua, tanpa sengaja kami melakukan favoritisme, memanjakan anak, atau mendisiplin yang berlebihan, atau bahkan mengabaikan. Hari ini firman Tuhan mengajarkan pada kami. Kami hendaknya menjadi good instrumental parent. Menjadi good psychological parent, mengasihi anak. Tetapi juga kami menjadi good spiritual parent. Beri kami kemampuan ya Tuhan, supaya kami terus belajar akan firman-Mu, menuntun langkah hidup kami sesuai dengan panggilan kami. Dimanapun saat ini kami doakan juga untuk jemaat di Calgary, biarlah Tuhan terus memberkati. Jadikan mereka lilin-lilin dan benih-benih yang hidup, yang menjadi berkat bagi banyak orang, mulai dari keluarga kami. Kami menyerahkan firman yang sudah ditabur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Salam dari Los Angeles. Saya Virgo Handoyo. Tuhan memberkati kita semua. God bless you.